teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rebecca dan selamat datang di Ina Product Course atau Ina Course yang ketiga berjudul Teknik Pemasaran Efektif di Bisnis F&B yang akan dipresentasikan oleh Pak Andri Jonathan. Selamat pagi Pak Andri, gimana kabarnya pagi ini? Halo, selamat pagi semuanya. Baik, apa kabar? Oke, baik juga nih Pak. Oke teman-teman, jadi Pak Andri adalah Chief Executive Officer di Slice Pizza. Dan sebelum dibahas lanjut oleh Pak Andri, kami dari Ina Product ingin mengajak teman-teman untuk follow akun-akun sosial media kami melalui Linktree untuk dapat berita terupdate tentang Ina Course. Dan di saat presentasi, mohon untuk teman-teman tetap mute mic-nya agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung bertanya melalui aplikasi Slido via link kolom chat. Dan jika ada pertanyaan yang mungkin sudah dijawab oleh teman-teman yang lain dan teman-teman mau tahu jawabannya, teman-teman bisa langsung like pertanyaannya agar pertanyaannya bisa diprioritaskan. Dan jika teman-teman nggak mau nanya dari Slido nih, mungkin teman-teman bisa langsung aja untuk raise hand dan untuk open mic di saat sesi Q&A, tapi kita akan memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang di Slido dan pertanyaan teman-teman nanti akan dijawab langsung oleh Pak Andri. Selesai Pak Andri selesai presentasi. Dan jangan lupa juga untuk mengisi survei pada akhir Ina Course untuk mendapatkan sertifikat dari Ina Product. Dan teman-teman juga dapat berkesempatan memenangkan tumbler dari Ina Product dengan menjawab kuis terkait webinar yang ada di Slido nanti. Dan pemenangnya akan diumumkan pada akhir Ina Course. Jadi teman-teman make sure nggak kemana-mana sampai akhir. Kalau begitu kayaknya tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Andri untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebentar ya kita pasang headset mungkin. Ya. Oke, Pak. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman dari Ina Product. Salam kenal, saya Andri, CEO dari Slice Pizza, Qswell Jakarta, Willow, dan sebenarnya sekarang kita udah merambah ke beberapa bisnis dan tentunya semuanya di kreatif dan hospitality, dan kita juga punya produk di Bali, ada villa. Ya, kita udah lumayan berkembang lah gitu. Dan di sini kita mungkin lebih mengerucut kepada teknik pemasaran F&B gitu. Ini mau langsung ke slide aja, Rebecca? Boleh Pak, silakan. Ya, ini sebenarnya slide-nya slide lama, tapi mungkin beberapa teman-teman di sini masih banyak dan orang banyak yang masih belum terlalu peduli atau care tentang digitalisasi ya. Jadi sebenarnya screen yang bakal saya share ini lebih mengkerucut kepada digitalisasi, dan ada beberapa tapi mungkin nggak ada di slide ini, ntar kita bisa share dalam dari Instagram profile saya. Itu. Sebentar, langsung saya share screen. Share screen. Ya udah kelihatan semuanya? Ya, kelihatan Pak. Oke, ya. Jadi saya untuk pertama saya ingin ngejelasin tentang digitalisasi bisnis. Kita harus memahami dampak-dampak yang dialami dari digitalisasi, apalagi di masa pandemi ini semuanya tuh udah beralih ke digital ya, apalagi selama PPKM ini yang kita lihat tuh bukan toko, kita nggak datang ke toko, tapi semuanya ada di device kalian, ada di laptop, ada di handphone. Itu yang banget harus kita, dari sekarang kita harus peduli. Dan banyak orang kan sekarang ngapain sih kita pakai digital bayar segala macam. Ini harus kita ubah mindsetnya, gimana caranya kita bisa lebih peduli, dan di masa ke depan 4.0 ntar bakal berubah lagi ke 5.0, ntar bakal makin canggih lah dunia. Jadi dari awal kita harus, dari sekarang kita harus mulai peduli dengan digital. Gitu. Jadi apa sih digitalisasi bisnis? Digitalisasi bisnis itu adalah proses untuk convert semua informasi atau transaksi bisnis ke digital format. Jadi dari pencatatan uang, dari marketing, pencatatan uang seperti misalkan dulu pakai nota, sekarang pakai POS, pakai point of sale system, seperti ada misalkan ada Moka, ada kasir sekarang. Terus seperti buat HRD, sekarang juga kalau HRD sekarang banyak banget kayak ada aplikasi namanya Genius, Pintar, jadi kita bisa kayak misalkan absen buat karyawan udah bisa semuanya dari HP, segala macam, bisa kita atur payroll, kasbon, segala macam dari handphone. Dan untuk marketing semuanya dari, sebenarnya semua marketing sekarang bisa otomatis dari beberapa aplikasi yang bakal saya jelasin di sini.
gitu. Yang ketiga, ya kenapa sih digital itu merubah dunia bisnis? Soalnya itu lebih cepat, kita tuh nggak perlu proses, nggak perlu transport untuk melakukan suatu aksi. Jadi lebih cepat, lebih gampang, dan lebih mudah lah gitu, tanpa kos ya. Gitu. Ini saya mau ngejelasin beberapa aplikasi dulu, yang beberapa aplikasi yang penting untuk teknik pemasaran F&B. Gitu. Yang pertama tuh ada account admin. Account admin tuh yang saya bilang tuh seperti buffer. Buffer tuh kalau saya jelasin, ada misalkan kita tuh kan sekarang paling penting banget Instagram gitu. Semuanya mungkin Instagram, TikTok, Facebook gitu. Dan apalagi kayak saya yang udah punya 6 outlet tuh susah banget ya kalau misalkan harus ngepost satu persatu pakai handphone segala macam. Tuh sebenarnya kita bisa ngepost, kita bisa schedulein sebulan bahkan setahun juga kalau kita mampu udah punya kontennya dalam 1 hari juga sebenarnya bisa. Ntar kita tinggal atur captionnya seperti yang kita tulis di sini nih. Jadi sebenarnya itu semuanya udah bisa, kita mau ngepost tanggal berapa, jam berapa, captionnya apa, mau di sosial medianya mau apa, itu udah bisa semua. Jadi kita tuh udah jangan kuno dan satu persatu lagi, sebenarnya semuanya tuh udah didukung sama robot-robot digital tersebut gitu. Account admin juga yang saya bilang itu juga ada lagi Hotsuite, Trello, itu buat misalkan Trello tuh sebenarnya untuk admin ini ya, untuk kita untuk grup task, misalkan what to do yang lagi kita gunakan, yang lagi harus dikerjain gitu, nggak harus lagi pakai WA, nggak harus lagi harus meeting, jadi kita harus sudah otomatisasi to-do-nya apa, ini kita kita dedikasikan ke siapa, misalkan bagian marketing ini harus ngerjain apa, deadline-nya kapan, itu tuh sebenarnya udah ada aplikasi. Kalau yang kita gunain sih sekarang namanya Trello, kalau teman-teman mau catat, yang paling berguna untuk kita sekarang sih Trello, karena itu bisa banget untuk ngedukung produktivitas apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Kalau recommendation engine sebenarnya banyak banget nih, apalagi yang paling teman-teman sering pakai mungkin Gojek sama GrabFood gitu. Recommendation engine tuh kan mesin rekomendasi, misalkan sebenarnya tuh kayak kalau pesen GoFood misalkan pasti kan lihat dong ada yang terdekat, ada yang best seller segala macam, itu tuh berguna banget. Dan sebenarnya tuh mungkin ada algoritma yang original, organik gitu, tapi sebenarnya juga Gojek kalau kalian udah kenal, udah bergabung, sebenarnya tuh mereka menyediakan jasa iklan gitu, pay per click, gimana caranya si toko kalian tuh bisa paling atas terus, dan itu sebenarnya berguna. Mungkin dari behavior, dari kelakuan Anda sendiri, bisa kalau lagi jadi makanan kan pasti dilihat yang paling dekat apa, yang paling atas apa, paling kalian klik kan, soalnya mungkin kalau paling bawah ya udah tenggelam gitu. Dan sebenarnya Gojek tuh sekarang sama Grab menyediakan itu, tapi mungkin nggak semua orang tahu. Dan yang udah sih sebenarnya satu kali klik 2.500, 2.000 gitu, tapi kalian bisa mengolah itu jadi data, dan itu menurut saya sih berguna banget sih gitu. Itu recommendation juga sebenarnya seperti kalau Tokped misalkan. Kalau Tokped misalkan, kalau kalian pasti pernah belanja di Tokped atau Bukalapak atau apa, misalkan beli sabun, pasti di bawahnya ada tulisan lagi, mau beli ini juga nggak, misalkan tempat sabunnya gitu, pasti kan ada tuh, mungkin orang-orang juga membeli ini loh, itu kan ini juga rekomendasi agent gitu. Tapi kalau di pemasaran di F&B mungkin di GoFood, di Grab gitu, dan mungkin upselling-nya kalau pemasaran F&B di kasirnya sendiri, misalkan orang-orang beli makanan, ini harus diajarin juga edukasi ke kasir-kasir kalian sendiri, misalkan beli pizza satu, habis itu mungkin harus edukasi untuk upselling, misalkan ajarin dong, ntar kalau ada yang mau beli satu, tawarin lagi, kalau beli satu lagi diskon 5.000 gitu, misalkan mau beli satu lagi nggak pepperoni kak, diskon 5.000. Kalau itu misalkan itu konvensional ya, nggak dalam digital, tapi itu juga berguna banget gitu. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling penting adalah ad targeting ya. Ad targeting tuh gimana kalian targetin ads kalian ke tempat-tempat yang benar gitu. Kalau saya sih, kalau trik-trik dari Slice Pizza sendiri, kalau untuk ad targeting kita pakai banget Instagram Ads gitu.
Soalnya kalau Instagram Ads mungkin pasarnya jelas ya dari low class, social class C to A pakai gitu. Mungkin kalau Facebook banyak, tapi kalau saya lihat Facebook tuh untuk makanan sekarang nggak terlalu ya, tapi kalau untuk bisnis hospitality yang lain, kalau yang saya gunain untuk misalkan villa di Bali karena di situ banyak expat, itu tuh berguna banget ya. Kalau untuk Facebook mungkin kurang ya, soalnya saya ngeliat behavior saya dan teman-teman saya sendiri kalau ngeliat makanan di Facebook tuh jarang banget. Jadi yang kita gunain tuh Instagram banget. Jadi targeting, misalkan masang apps juga, masang ads kan ada harus di edit placement, misalkan placementnya ya udah di Instagram Stories sama Instagram Feed aja, dan kalian juga harus milih target yang bener. Jangan kalian mesen misalkan punya produk, misalkan produk donat tapi dikasih targetingnya 50 sampai 70 tahun, orang-orang yang lihat kan nggak mungkin, udah mereka jarang lihat sosial media, dan juga mereka mungkin udah peduli kesehatannya gitu, nggak mungkin. Jadi disesuaikan demografi dari lokasi, umur, dan kelakuannya mereka gitu. Kalau saya sih kebanyakan, apalagi kalau toko baru buka, kita buka tuh lokal ya, kita buka targeting lokal area. Jadi 2 atau 3 kilometer radius itu tuh kita genjor-genjoran buat Instagram sponsor terus. Dan yang harus kalian tahu tuh, kalau digital marketing, Instagram Ads yang kita terapin, yang saya terapin ke tim tuh, kalau digital ads kayak Instagram Ads, kalian tuh bayar 1 juta misalkan 3 hari. Kalian tuh nggak bakal langsung instan gitu, oh masang 1 juta nih, sales gue bakal jadi 50 juta dalam 3 hari. Enggak, itu enggak lah. Jadi banyak orang nyerah soalnya, gue udah masang 1 juta nih, kok sales gue gini doang. Jadi itu kalau menurut saya, berhubung saya juga udah mengalami pengalaman banyak, jadi itu kalau Instagram Ads, semua marketing lah, itu tuh harus stabil ya, harus nggak bisa instan. Jadi hasil yang Anda kasih, misalkan bayar ya, nggak mungkin sekarang bayar 1 juta besok salesnya jadi 20 juta, enggak. Jadi harus stabil aja, setiap bulan ada budget, kita spare 2% atau 3% dari total sales buat marketing, entah di Instagram atau buat bayar influencer segala macam. Jadi harus ada terus menerus. Soalnya misalkan mungkin suatu saat customer kalian ngelihat sponsor ads kalian lagi kenyang, tapi mungkin yang kedua kalinya ngeliat dia lagi lapar, pesan. Dan menurut saya itu mempengaruhi psikologi juga ya, soalnya ini apa sih ada terus, pasti ntar lama-kelamaan orang penasaran gitu. Kalau cuma 1-3 hari selesai, udah pasti nggak bakal nyoba. Tapi jangan lupa juga produk kalian tuh harus enak. Kalau kalian jor-joran marketing tapi tiba-tiba produk kalian nggak enak, bisa jadi bumerang. Soalnya banyak banget produk-produk yang bumerang karena udah jor-joran marketing, taunya produknya bikin gatel-gatel lah, apa segala macam. Banyak banget saya nemuin teman, dan ya di dunia F&B banyak, kalau berkecimpung banyak lah obrolan, si brand ini misalkan undang Next Carlos nih, taunya pas datang kok jadi rame banget, tapi pas datang orang-orangnya sakit semua, terus di rating di Zomatonya dulu jadi 0 gitu. Wah, parah banget kan. Jadi itu jadi bumerang, malah jadi bangkrut gitu, malah jadi nyusahin kalian sendiri gitu. Yang kedua, saya mau jelasin tentang website, social media, dan online listing. Yang kalau yang tadi kan lebih ke AI ya, untuk otomatisasi. Marketplace tuh banyak banget nih sekarang. Sampai Shopee buat F&B, Tokopedia buat F&B, itu kan banyak banget. Jadi menurut saya tuh kan sekarang marketplace, online listing, Zomato gitu, walaupun sekarang Zomato udah nggak ada ya, dulu kan Zomato penting banget, tapi sekarang kan masih ada aja Traveloka, apa segala macam. Itu semua kan gratis. Jadi menurut saya sih nggak ada salahnya untuk di listing di semua platform marketplace F&B itu gitu. Walaupun kadang-kadang malas, pegel, udah harus ngobrol sama adminnya, habis itu kadang-kadang harus isi foto ini, harus foto bagus segala macam. Ya itu ya, di mana ada kesuksesan harus ada progres lah gitu. Makanya harus ya apa aja menurut selama masih gratis masukin aja gitu. Kedua Instagram, kalau Instagram sih ini udah senjata kita banget, udah yang paling berguna, apalagi untuk kelas-kelas social class B to A itu udah pasti pakai Instagram. Itu dari post story apa yang kita kasih tahu, marketing apa, kita buka di mana, ada promo apa, semuanya ada di Instagram lah. Pokoknya kalau Instagram mungkin kalian udah familiar, dan saran saya sih Instagram tuh
udah harus dimanfaatkan banget gitu. Terus yang ketiga blog and forum. Blog and forum tuh kalau saya tuh banyak ngepostnya ke blog-blog seperti blog-blog misalkan Jakarta Go, Manual Jakarta. Sebenarnya itu kan mereka seperti media-media blog online gitu ya. Emang sih kadang-kadang bayar, tapi mungkin kadang-kadang ada yang bisa kalian coba spam aja. Kalau saya sih sama marketing saya dulu, apalagi pas baru buka, mungkin kurang budget, coba aja di blast aja email, chat segala macam di DM lah. Itu kalau kalian tahu blog-blog atau forum, blog-blog ada influencer, blogger F&B segala macam, tanya aja Kak mau datang ke tempat kita nggak, kita kasih free makanan tapi tolong di review ya. Soalnya review tuh sangat berarti banget. Soalnya dari review tuh pasti orang-orang lihat online, habis itu dari mulut ke mulut gitu. Forum-forum semuanya harus aktif. Kalau saya sih aktif semuanya gitu. Kalau guide apps juga guide apps seperti Zomato yang saya bilang itu sama juga ya, guide apps seperti Zomato, Jakarta Ghost, itu tuh sekarang udah berguna banget. Apalagi sekarang ada rating saya berapa, 4,5, 5, 3, pasti kalau yang ratingnya 2 aja, 1, 2 atau udah merah kan pasti kalian jadi males gitu, tapi harus dimanfaatkan. Tapi gimana caranya rating harus bagus, itu dari kalian sendiri gitu. Gojek, Grab, Shopee Food, itu semuanya harus dimasukin lah selama masih gratis. Pokoknya yang pesan saya selama masih gratis nggak ada salahnya untuk dimasukin gitu. Untuk digital tools, cloud storage itu berguna untuk sebenarnya untuk lebih ke tim ya, buat nggak buat marketing. Jadi kalau cloud storage itu gimana caranya, apalagi selama PPKM gini, selama corona, semua data-data, jadi sekarang udah nggak zaman lah kalau semuanya kayak arsip-arsip selama berjalannya usaha tuh ditaruh misalkan di rak-rak lemari, udah nggak zaman. Sekarang kita udah bisa pakai Google Drive, udah bisa pakai Dropbox, jadi semuanya tuh merger jadi satu, dan semuanya teman-teman kita udah nggak perlu kantor. Kita selama 3 tahun ini kita nggak punya kantor, kita sekarang udah punya jalan ke 8 outlet. Mungkin teman-teman sekarang yang pertama kali tahu kita lagi bangun di Peak, dan outlet pertama kita bakal pindah dari Trogong ke sebelah sana dikit, jadi kita lagi pengen branding semua interior kita sama semua, dan kita memutuskan untuk pindah. Jadi ya kita selama 3 tahun nggak pernah punya kantor, dan yang saya gunain cuma Dropbox doang. Jadi Dropbox, Zoom, Skype. Jadi ini tuh udah menurut saya malah lebih efektif, kita nggak usah ngeluarin duit untuk kantor yang mahal, dan teman-teman saya, karyawan saya bisa juga kerja di tempat orang lain. Jadi yang penting kita sebagai pemimpin, sebagai leader, saya nggak pernah menempatin saya misalkan jadi bos, tapi jadi leader, jadi nakodanya. Gimana caranya sistem ini terbuat, gimana kalau sistem dari restoran kita udah terbuat tuh enak banget, kita bisa tinggal. Jadi kita sebagai pemimpin udah tinggal bisa, ya udah kita udah bisa fokus untuk perkembangan aja. Kita buka hotel lagi, kita harus mikir gimmick lagi gimana gitu. Kalau data statistik yang saya bilang tuh kebanyakan dari Moka ya. Kalau data statistik dari Moka, mungkin di sini ada. Kalau misalkan dari Moka kan banyak banget nih. Kalau saya sendiri personally pakai Moka ya teman-teman. Mungkin kalau Moka, kalau belum ada yang pakai ini mungkin ya ada bayar, mungkin setahun tuh 3 juta dan butuh tablet segala macam. Tapi di sini semuanya kelihatan ya, semuanya dari si customer itu bayar pakai apa aja yang kejual, jam berapa, kita mau masang diskon, semuanya kebaca di sini. Jadi dari sini kita bisa ngebaca, oh yang paling laku tuh apa sih. Misalkan yang paling laku pepperoni pizza, dari situ saya ngerangkum. Kan kita sekarang zamannya pengolahan data, dari data kita bisa tahu gimana cara mengambil keputusan. Jadi kita mengambil keputusan bukan by nekat atau by ngikutin tren aja, tapi by ngikutin data yang udah terjadi dalam usaha kita. Jadi misalkan saya lihat, oke, bulan ini yang pepperoni laku banget ya, berarti mungkin saya rangkum, mereka mungkin suka daging. Oke, kita meeting ke tim kitchen, kita buat lagi yuk pizza daging carnivore. Misalkan saya bikin lagi semuanya daging, ternyata wah laku banget gitu. Habis itu yang kedua lagi, ini based on true story, yang kedua lagi saya dulu ya sampai sekarang paling laku special travel. Misalnya orang-orang suka travel banget ya gitu, kita bikin yuk platform AJI kita, for cheese kita taruh lagi travel oil. Wah ternyata laku juga, berarti data ini nggak pernah bohong gitu. Terus
dari data ini nggak cuma yang paling laku kita lihat, yang paling jelek juga kita lihat. Misalkan yang paling jelek apa sih? Misalkan dulu kita punya pizza pakai anchovies, pakai ikan asin. Oh, ternyata itu tradisional di Itali, di Itali, tapi mungkin orang Indonesia nggak suka makan makan pizza pakai ikan asin, mungkin cocoknya pakai nasi gitu kan. Jadi udah kita take out aja daripada bahan-bahannya jadi jadi waste. Kalau waste kan ya udah itu barang COGS yang kalian beli hilang gitu, mendingan dihilangin aja gitu. Terus dari sini juga kalian bisa lihat jam-jam berapa sih misalkan kosong. Oh, jam 11 sampai jam 1 rame nih, jadi kita nggak perlu masang diskon. Terus tiba-tiba jam 2 sampai jam 5 kosong ya, karena kan bukan jam makan siang. Tapi gimana caranya biar tetap rame? Yuk kita pasang happy hour, misalkan jam 2 sampai jam 5 ada buy one get one, ada beli 1 dapat minum, beli 1 diskon 20%, itu bisa kalian atur sesuai kemampuan dan harga jual kalian sendirilah, modalnya berapa, yang penting nggak rugi gitu, yang penting barang keluar. Kalau saya sih nerapinnya gitu ya, daripada nggak terjual sama sekali, dan dari situ kan orang-orang tetap ada traction lah gitu dan bisa nyobain gitu. Dan banyak juga loh sekarang kayak diskon hunter yang tuh walaupun bukan jam makan siang, kita datangnya jam makan siang aja ada diskon. Itu banyak banget diskon hunter gitu. Habis itu di sini kita juga bisa main diskon, teks, semuanya bisa terintegrasi lah. Sampai di sini sebenarnya ada library ingredient, kita udah bisa masukin, misalkan kita stok opnam, kita masukin keju 1 kilo, jadi setiap misalkan keju keluar dalam satu pizza tuh keluarnya misalkan 20 gram, semuanya udah bisa ada di aplikasi Mocha ini. Jadi misalkan ntar kejunya udah mau habis karena pizzanya udah kejual 100 loyang, ntar pasti bakal terima email kalau kejunya bakal habis. Tapi itu kita cuma capek di awal doang, pas di awal kita ada barang datang dari supplier, kita masukin tuh yang masuk berapa kilo gitu. Jadi ntar kita masukin juga di ingredient, jadi satu menu ini misalkan pisang goreng, menunya pisang, tepung, keju, cinnamon sugar, kita masukin. Jadi ntar setiap pisang itu keluar dan kita tulis itu gramasi berapa aja, berkurang juga tuh dari gudang itu, dan itu berguna lah gitu. Yang kedua, kita bahas lagi lebih ke marketing. Habis itu ini marketing, misalkan ini Zomato saya dulu ya. Ini sekarang tuh sebenarnya Zomato udah agak kurangnya, pada dulu orang-orang sekarang udah keluar dari Zomato. Tapi Zomato nih, saya untuk contoh aja, sekarang kan banyak online listing lain. Jadi Zomato tuh sebenarnya bagus banget ya, apalagi ada review. Saya tuh dulu review sebenarnya ini nggak semuanya organik, orang datang habis review, enggak. Banyak banget kayak misalkan sekarang tuh kayak Google Review. Sekarang yang lagi naik tuh Google Review. Jadi Google Review tuh sekarang tuh ada kayak ini ya, ada lokal reviewer lah. Jadi mereka yang paling banyak suka nge-review di Jakarta itu bakal paling gampang. Misalkan nggak paling Jakarta, maksudnya paling dekat dengan outlet kamu. Misalkan di Jakarta Selatan ada misalkan lokal reviewer Jakarta Selatan yang rating saya udah bagus. Jadi kalau dia ngerating 1 aja, mungkin poin kalian tuh misalkan dari 1 sampai 5 naiknya bisa cepat dibandingkan orang yang cuman baru pertama kali review, bisa review 5, mungkin aja nggak naik sama sekali. Soalnya bisa aja kan, mungkin Google baca algoritma, bisa aja ini temennya atau siapa gitu. Jadi kalau saya sih dulu triknya, ada juga yang saya bayar atau nggak bayar pakai free delivery, kita cari lokal reviewer yang bagus, datang yuk ke toko, cobain gitu. Tapi honest review ya, review yang jujur, jangan bohong dimain-mainin juga, ntar bingung. Tapi sampai sekarang juga namanya F&B sih, menurut saya sih masih ada aja ya kayak review-review jelek, kayak human error masih ada aja gitu. Jadi kalau ada review-review jelek, itu jadi masukan kalian. Soalnya kalau kalian nggak pernah ngerasain jeleknya, itu kalian nggak bakal berkembang. Soalnya kita sering banget dimaki-maki juga. Pernah lah, nggak usah dimaki-maki, jujur aja kita ngasih pizza yang udah nggak layak juga pernah. Mungkin karyawan kalian lagi ada masalah, apa nggak konsentrasi, pernah aja. Tapi pasti mereka, biasanya customer ngebales, kok gini ya, kita balas dengan sopan, kita kirimin yang baru atau bahkan lebih, kasih free voucher. Itu pasti udah ini banget lah, udah ngebantu banget. Jangan sampai kalian di review jelek nggak ngebales sama sekali gitu. Terus untuk sosial media misalkan, kalau untuk marketing ya, saya tuh kalau ada yang story itu sehari itu banyak banget kan, kalau slice tuh kayak puluhan lah gitu.
Jadi sebenarnya kita tuh harus ngebangun engagement ya ke customer. Gimana cara tuh misalkan di story kita bilang thank you, makasih ya udah nyobain. Itu saya sih biasanya bilang thank you, have a nice day, selamat menjalani hari, makasih udah cobain. Itu tuh apa ya, customer yang lihatnya juga jadi oh ini tuh si Slice nih ada engagementnya ya, ada percakapan lah ke customer, jadi itu mereka merasa kita tuh hidup gitu. Kalau merasa saya tuh jadi gitu, jadi thank you aja tuh kalau ada yang repost tuh menurut saya berguna banget. Tapi nggak cuma dalam better things, good things ya, misalkan oh enak banget kita baru bilang thank you, enggak. Tapi kalau misalkan ada yang ngepost ini ratingnya 1 kok, orang-orang mau nyobain ini kurang, ngepost habis itu heran, ada aja yang ngepost sampai sekarang, ngepost pizzanya kering banget gitu. Ya kita paling cuma bisa ngebales, tetap dibalas mohon maaf ya kak, ntar mungkin bisa kita kirimin baru, mungkin tadi produknya kurang bagus apa gimana itu. Jadi gimana cara kita ngebangun pembicaraan ke customer gitu, itu menurut saya penting banget. Ini juga ada website tuh menurut saya sekarang udah identity ya. Dulu menurut saya dulu website, kalau dulu kan mungkin storefront ya, kayak dulu warung harus neon box-nya gede banget, restoran neon box-nya gede, harus keren banget segala macam. Apalagi sekarang di masa PPKM ini sih, yang saya lihat sih ini ya apa namanya, store front kalian tuh toko kalian ya, sosial media kalian gitu, kayak ya branding kalian, logo kalian, foto kalian, itu tadi perkataan kalian. Jadi itu saya tuh selalu kayak ngeliatin brand saya, misalkan Slice ini tuh seperti orang nih, misalkan orang tuh pakai bajunya kayak gimana, ngomongnya kayak gimana, bajunya kayak gimana, dilihatinnya dari foto-fotonya kayak gimana, rapi misalkan, ngomongnya rapi, fotonya harus rapi juga, semuanya pakai kamera DSLR, mirrorless misalkan, bagus, nggak cuma pakai handphone. Habis itu kata-katanya gimana, cara mereka berbicara gimana, itu orang maksudnya berbicara tuh bisa dari caption misalkan, kan sekarang kan banyak nih yang main-mainin, misalkan kalau kita kan brandingnya bahasa Inggris ya, soalnya kita nempatin ke A dan B karena dulu kita targetinnya bule, jadi sekarang masih bahasa Inggris ya kan. Dulu saya lihat tuh sekarang banyak yang gimmick-gimmick, apa ya, misalkan ada masakan Hainan Cina kayak misalkan tone of voice-nya kayak oe mau makan nih harganya cengli bla 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 misalkan, gitulah. Itu jadi branding kalian juga nih. Oh jadi ini Chinese-nya dapat banget ya, ini caption-nya Cina banget nih gitu nih, Cina banget nih, dapat banget. Jadi kalau saya tuh ngeliatin misalkan bikin branding awal, ini kita liatin misalkan ini brand tuh orang, jadi dia pakai bajunya gimana, rapi, ngomong kayak gimana, dia kepintarannya kayak gimana, dari kepintarannya mungkin dari segi produknya gimana. Jadi mungkin kalau kalian bisa ntar nanya apa sih maksudnya, ntar juga bisa di Q&A gitu. Terus digital marketing, ini digital marketing yang tadi kita lanjut dari Instagram Ads tuh. Jadi ini tuh digital marketing tuh ya perjalanan gimana orang customer kalian bisa beli produk kalian gitu. Ya kayak kalian journey-nya gimana sih? Ya base saya tuh saya kadang-kadang ngerangkum dari kelakuan saya sendiri. Saya kadang-kadang ngelihat Instagram orang, ada yang teman saya nge-repost, nge-post apa makanan enak, saya jadi kayak penasaran nih restoran apa sih, jadi nyobain gitu. Jadi sekarang ya perjalanan kita untuk sampai ngeklik sampai terjadi transaksi itu kebanyakan di digital gitu ya. Gitu. Digital tuh menurut saya cost-nya efektif, terhitung, jadi measurable, jadi kita udah tahu dapat kliknya berapa. Habis itu yang ketiga juga yang paling penting sekarang influencer ya, influencer gitu. Ini juga beberapa marketing. Dulu saya ini marketing saya yang lumayan ini banget ya, lumayan sukses banget dulu. Wah, dulu dalam satu hari itu berapa ribu followers saya naik, dan yang datang tuh ngantri-ngantri. Ini buat pasta saya, bukan Slice ya, karena ini salah satu grup kita sebelahan tuh gitu. Ini tempatnya. Ini kita pas baru opening kita bikin setiap hari promo, tapi promonya harus Instagram Story dapat 15%. Itu coba bayangin, misalkan tuh orang aja punya 1.000 followers aja, tiba-tiba dia yang datang 100 orang, 1.000 kali 100 sudah berapa orang yang bisa ngelihat ini gitu. Walaupun ya 15% diskon masih nutup lah untuk cewek sekalian, soalnya kalau menurut saya cewek tuh wajibnya tuh idealnya lah
maksimal 40%, kalau di diskonnya 15%, jadi mungkin hitunglah 50%, jadi sekalian masih ada profit 50% gitu. Jadi inilah gimmick-gimmick yang kayak gini tuh harus kalian mainkan gitu. Ini tuh berguna banget gitu. Ini kayak soft opening promo gitu. Kalau kita bicara dari sini, saya bicara gimmick sedikit ya. Gimmick kan cerita atau trik yang dibuat untuk attract atensi ya. Banyak sekarang gimmick-gimmick. Ya misalkan gimmick-gimmick, saya pernah buat suatu gimmick. Misalkan saya liatin di sini ini. Saya ada cabang di Bintaro tuh di pasar yang modern market, kayak pasar modern, tapi kok 1 tahun lalu saya ke sana tuh benar-benar ini banget, kosong, dalamnya kumuh, terus padahal ini modern market, dan saya dulu kebetulan saya kuliah di Australia, dan saya juga sering traveling lah. Modern market di sana tuh, pasar modern di sana tuh keren-keren banget. Misalkan di dalamnya ya, emang jualan ikan, pasar basah, tapi di luar tuh banyak toko-toko yang coffee shop enak, makanan enak, jadi malah jadi tempat destinasi orang untuk datang gitu. Jadi waktu itu kita bikin campaign apa nih, dan saya punya kepikiran, yuk kita bikin campaign kalau kita bikin pasar modern tuh great again, kita bikin pasar modern tuh keren lagi lah gitu. Soalnya pasar modern kan mungkin orang-orang di sini pikirannya pasar, kok gue di pasar kumuh lah mungkin udah pikirannya, tapi enggak juga. Di luar negeri menurut saya pasar keren, banyak pasar yang di depannya restoran-restoran terkenal ada lah gitu. Kita bikin let's make modern market great again. Di sini saya bikin video, kita bikin post-post kayak gini, tapi kita juga harus visualinnya yang bagus banget ya. Ini sebenarnya tukang pasar tapi megang pizza. Terus kalau kita lihat sebenarnya ini pasar ini dalamnya ada yang misalkan lucu-lucunya, ada pakai baju Supreme nih sebenarnya, kalau bisa orang ngeh gitu. Jadi ya visual tuh harus, desain branding tuh penting banget. Terus kita bikin cerita. Jadi kita bikin cerita, ini ceritanya sebenarnya kalau dirangkum, kenapa sih inspirasi kita tuh dari modern market di US, di Australia. Kalau di sana tuh banyak banget chef-chef terkenal bikin restoran, tapi kenapa di Jakarta, di Indonesia tuh pasar modern dipandang sebelah mata gitu. Terus alhamdulillahnya sekarang udah 1 tahun dari tempat yang tadinya kayak kuburan. Nggak tahu ya, kita bukannya sombong atau apa, tapi kita merasa sukses banget, dan banyak orang-orang yang bilang gara-gara setelah jadi rame banget. Dan sekarang yang tadinya yang isi dikit banget, sekarang tuh wah rame banget sih. Mungkin udah kalau nyari ruko di situ udah nggak ada, dari mungkin ada 100 ruko yang tadinya cuma 10 kisi, sekarang isinya juga keren-keren gitu. Kalau kalian datang ke Emerald Bintaro tuh sekarang dari veggie food, vegetarian food, makanan sehat, coffee shop yang keren-keren, semua itu ada semua. Dan awalnya mungkin ada yang bilang ya, beberapa tetangga kita, gara-gara kalian nih kita ngelihat kesini juga, gara-gara kalian kita ngelihat ruko di sini yang tadi kosong gitu. Jadi kita bikin gimmick lah, kita bikin cerita gitu. Cerita yang ketiga, saya pernah bikin cerita, sebenarnya ini kadang-kadang tuh kita bikin gimmick tuh nggak selalu ngebuat untuk profit ya, kita bikin cerita lah gimana story brand kita. Nah yang ini tuh kita bikin game gimana cara orang makan pizza di kantor nggak bosan, ada truth ordernya. Jadi kita bikin slice truth order dengan desain yang bagus. Kita bikin slice truth order namanya anti-boxan. Ini campaign kita yang lumayan booming juga lah, yang ini sampai masuk di bawah, kita collab sama agensi Mirum, ini sampai dibawa ke luar negeri, sampai ke kayak seminar luar negeri gitulah gitu. Jadi kayak ada campaign untuk marketing terbaik gitu. Jadi ini gimana caranya kita bisa manfaatin sebentar ya. Ini kelihatan nggak ya teman-teman yang saya share? Kelihatan Pak? Ya. Jadi ini kita bikin anti-boxan tuh. Jadi awalnya ceritanya gimana cara orang kan kita lihat by data yang di SCBD yang paling banyak mesen tuh orang yang kantoran gitu, mesen banyak-banyak. Kita bikin game yuk. Jadi di sana ada pertanyaan-pertanyaan, kalau ambil pizza misalkan ini
truthnya siapa yang paling lo benci di office dan kenapa, itu kan jadi lucu gitu kayak ayo kalau ada yang diarnya ayo telepon Chinese restoran, habis itu tanya mau pesan pizza, itu kan lucu, maksudnya nggak mungkin Chinese restoran jual pizza. Jadi ini tuh apa ya, sebenarnya kalau sisi sales saya nggak terlalu besar, tapi orang-orang lihat ini kayak wah gila nih keren banget ya. Jadi Slice ini tuh nggak cuma jual makanan, jadi dia jual piece of art juga, jadi ada gimmick art banget gitu. Jadi banyak orang bilang ya kadang-kadang sekarang marketing bisa ngalahin rasa juga sih, tapi ya alangkah baiknya udah rasanya bagus, maka marketingnya bagus, enak juga gitu. Ini tuh salah satu 2 gimmick kita yang benar-benar masuk lah. Ini tuh benar-benar suka banget orang-orang kantoran, jadi lucu-lucuan di kantor ini kalau kita lihat ya, sampai rusuh-rusuh. Ada soalnya pertanyaannya lumayan nyeleneh, tapi menurut saya itu yang bikin lucu lah gitu. Jadi kayak suka siapa di kantor, siapa yang kalian gebetan di kantor, gitu-gitulah. Jadi kalau diangkat pizzanya yang ini, keluar nih pertanyaannya gitu. Jadi gimmick tuh lumayan penting. Sekarang kan banyak banget yang bikin gimmick. Kalau di dunia makanan sebenarnya saya nggak terlalu familiar ya, apalagi ya belum nggak kepikiran, tapi mungkin di dunia kayak fashion segala macam kan banyak banget tuh yang digoreng-goreng, ibaratnya digoreng sama artis lah segala macam, itu kan sebenarnya gimmick gitu menurut saya tuh. Itu marketing itu nggak jauh-jauh dari gimmick juga sih sebenarnya. Jadi balik lagi ke slide saya. Habis itu ini dari sosial media nih, kita kan bisa ngelihat nih, misalkan kalau kita masang ads di Facebook, Instagram gitu, yang ngeklik berapa, kita masang posting segini, yang ngeklik ini bisa 66, wanitanya berapa, laki-lakinya berapa, cost per kliknya berapa gitu. Jadi dari sini kalian bisa tahu nih reach-nya berapa, terus dari sini kalian tahu nih yang interest, yang klik kalian umurnya berapa. Habis itu mungkin di next ads kalian post lagi dengan data yang udah kalian dapat gitu. Tapi sekali lagi saya terapin nih, kayak Facebook Ads nih, saya sampai sekarang juga tiap bulan masih nyisihin uang. Jadi jangan sampai kalian berpikir ngeluarin 200.000 besok kalian jadi ngehits gitu, nggak mungkin gitu. Itu nggak mungkin banget, kecuali mungkin Anda kalian baru buka. Kalau saya belajar dari CEO-nya Saur Sally, mungkin pernah sharing juga. Nggak cuma itulah, saya juga ngalamin sendiri. Misalkan biasanya tuh toko baru buka, habis itu di marketing jor-joran, salesnya tuh bakal tinggi banget. Misalkan, salesnya hari ini misalnya let's say 5 juta bulan ini, bulan keduanya jadi 300 juta, ketiganya jadi 100 juta, lama-lama turun lagi. Jadi kalau yang saya terapin tuh di bulan pertama tuh orang-orang tuh penasaran hits banget, apalagi marketingnya bagus, hits. Tapi sebenarnya bikin booming itu gampang menurut saya, undang influencer aja yang banyak, undang influencer segala macam, bikin booming gampang. Tapi bikin untuk stabil tuh demografiknya susah. Jadi menurut saya tuh biasanya kalau restoran baru buka tuh demografiknya tinggi, habis itu turun, habis itu stabil. Gimana kalian udah stabil itu berarti udah bagus. Jadi saya juga lihat sekarang, dulu misalkan Slice Bandung pas baru buka, wah gila rame banget ya segini, dari sekarang turun. Tapi pas turun sekarang udah 4 bulan udah segitu-segitu aja, berarti udah stabil nih gitu. Tapi kalau kalian tiba-tiba turun terus, itu mungkin udah harus ada yang dibenahin gitu menurut saya gitu. Tapi kadang-kadang di awal-awal kalau kalian baru membuka usaha tuh kan, itu momen kalian gimana cara bisa paling nggak balikin modal separohnya dikit lah itu paling. Soalnya kalau menurut saya kalau marketingnya bagus, produknya bagus, di awal-awal baru buka tuh tinggi banget. Tapi banyak juga nih misalkan sekarang di Indonesia tuh nggak tahu kenapa hype nih, kayak misalkan sekarang kalau kalian tahu dulu misalkan zamannya salted egg chicken, habis itu turun, dulu ada yang ngetren kan namanya Itlah, ada habis itu ada Shake Bowl segala macam, habis itu pernah lagi ya pizza gede lah, pizza gede juga Slice, ada Pizza Place, ada Pizza Dealer, dulu pernah ngetren, habis itu ganti-ganti lah, habis itu ada lagi sekarang misalkan mungkin sekarang apa ya, kroffel ya, kayak kroffel sekarang lagi naik juga. Terus dulu juga ada lagi pisang nugget gitu kan, dulu pernah orang-orang dulu pisang nugget semua, tiba-tiba jatuh lagi itunya. Dulu ada lagi apa ya, mangga apa sih, mangga kayak minuman mangga gitu, pernah
ngehits banget. Oh, boba misalkan contoh gampangnya, dulu boba kan pernah sampai ada festival boba segala macem. Terus tiba-tiba sekarang udah jatuh, kayak orang-orang kadang-kadang juga following the trends gitu. Jadi pas boba lagi naik, padahal naiknya itu cuma sebentar, habis itu teman saya juga banyak tiba-tiba bikin brand boba, padahal di mana bobanya bakal turun. Jadi menurut saya harus pinter-pinter nih, ini makanan tuh monkey bisnis nggak sih, hits-hitsan nggak sih? Ibaratnya kalau monkey bisnis tuh, misalkan kalau di dunia sepeda, misalkan dulu di zaman PPKM, Brompton sepeda jadi mahal banget, yang harga retail 15 juta bisa jadi 80 juta. Itu tuh ada yang mainin lah kalau menurut saya tuh. Sekarang tuh harganya sekarang udah turun lagi. Wah rugi ya, gila, gue dulu beli 80 juta sekarang udah turun lagi ke harga retail. Jadi hati-hati, jadi kalian tuh harus pinter-pinter analisa juga. Jadi semua itu nggak semuanya ada di data, tapi kadang-kadang kalian harus analisa. Jadi kalau saya sih sekarang milih makanan, milih bisnis tuh yang udah pasti dimakan. Misalkan jualan nasi goreng, pisang goreng, pizza, itu tuh ya orang nggak bakal bosan. Misalkan kalau pizza, saya sering naik gunung di India aja, pizza dijual. Berarti menurut saya pizza diterima semua orang, apalagi nasi goreng, semua orang Indonesia semuanya ngejual. Kayak warung abnormal dia jual Indomie, misalkan Indomie ya semua orang di Indonesia makan, dari orang kaya banget sampai orang bawah banget Indomie suka gitu. Jadi menurut saya paling gampang, paling aman tuh jualan makanan yang semua orang makan, jangan yang terlalu aneh-aneh lah. Soalnya saya juga punya pengalaman kurang baik, misalkan di pasta saya. Pasta saya sebenarnya saya ngikutin dari luar gimana pasta bisa dibeli orang, harganya murah tapi enak, yang cheese wheel itu. Tapi ternyata nggak semua orang Indonesia bisa menerima pasta dengan packaging yang kayak take away gitu. Mungkin pasta lebih eksklusif kalau makan di tempat, di restoran enak gitu. Jadi karena pasta saya sebenarnya oke, tapi nggak beda lah kalau dibandingkan sama slice. Jadi kalian harus tahu nih kelakuan sekeliling kalian gimana, cocoknya jualan apa gitu. Jadi nggak semua yang ngehits bisa cocok di kalian, apalagi kayak monkey bisnis tadi, kayak dulu boba naik karena udah turun gitu, ya harus diperhatikan lah gitu. Ini juga saya mau jelasin tentang influencer ya. Ini saya sebetulnya influencer, ada misalkan ada Shalom, ini ada Alia, ada Astrid, Ben Shombing, ada Anak Jajan, misalkan Alisa Awadi. Ini banyak banget sih. Ini dulu sebenarnya ini repost saya tahun 2019, sekarang banyak banget lah. Dulu saya semua artis mungkin dari Pevita Pierce, dari Tias Mirasi, semuanya udah pernah nyobain. Dan semuanya tuh mungkin orang-orang kalian, gila lu bayar berapa? Enggak, gue nggak bayar, sumpah. Kayak kadang-kadang ada aja yang DM kalau kalian bener-bener produknya enak tuh, ada aja yang DM, atau enggak kalian ya mungkin kadang-kadang ada WA manajernya di Instagramnya, habis itu mungkin ada direct message-nya, di email aja, Kak, selamat siang, saya dari ini mau coba tes produk ini nggak, kita kirimin gratis untuk ini, mohon di repost gitu. Mungkin kalau produknya enak pasti mereka repost. Dan menurut saya influencer tuh ini banget sih, berguna banget. Kadang-kadang dulu pas saya baru buka, saya ngundang teman saya yang influencer yang followersnya 100.000 aja, tiba-tiba ngantrinya udah kayak ngantri sembako, sampai belakang-belakang kita sampai bingung baru pertama kali operasi, wah ini kita gimana ya caranya ya bisa kayak gini. Dan dari situ kita ngerasain, wah influencer tuh berguna banget. Tapi jangan salah influencer juga. Misalkan dulu saya dulu saya pernah dipesan misalkan sama Atta Halilintar tuh. Atta Halilintar pernah beberapa kali tuh langganan tuh sama adik-adiknya bikin kalau lihat di YouTube pernah trending tuh yang mobil Alphard dia ditutup packaging slice pizza gitu. Jadi bahan Jadi bahan ini dia lah, bahan gimmick YouTube dia lah. Padahal itu skenario kayak ngasih si adeknya pizza berapa ratus box gitu. Padahal saya kasih tuh isinya box doang, isinya nggak ada pizzanya, tapi udah situ ngetren banget. Yang nelfonin kita dari Semarang, dari Aceh, dari Kalimantan, dari mana ya, ada deh. Kayak Kak, sampai capek gitu, follower kita naik banyak, tapi sebenarnya itu bukan target market kita. Kayak yang WA saya, yang WA admin ya maksudnya, yang WA DM, banyak banget, tapi Kak bisa kirimin ke Aceh nggak? Kak bisa kirimin ke Sulawesi nggak? Dalam hati saya, mana bisa, gila, pizza dikirimin ke Sulawesi, ke Semarang, kemana, udah kering duluan, Mas, Bu, maaf nggak bisa gitu. Kadang-kadang ya ini cuma jadi pajangan followers, tapi sebenarnya nggak bisa convert ke sales. Jadi
kalian harus pinter-pinter juga lah, misalkan kalian mau punya jualan apa, influencer apa, misalkan kalian jualan makanan ya undanglah Next Carlos tuh anak jajan tuh, si anak jajan misalkan Next Carlos, habis itu si Magdalena, itu kan bagus-bagus tuh. Misalkan jangan kalian jualan makanan tapi yang di endorse misalkan model-model olahraga atau enggak model-model kosmetik, itu kan melantur lah. Tapi kadang-kadang ya ada juga mungkin karena followersnya banyak, ada juga yang ngelihat, tapi lebih mengkerucut lagi kalau kalian ya udah kalian makanan undanglah Next Carlos misalkan siapa, walaupun budgetnya mahal kadang-kadang berguna banget gitu. Habis itu yang terakhir nih, brand presence ya. Brand presence tuh penampilan ya. Brand presence tuh penampilan. Jadi proses marketing tuh digital space ya. Jadi kalian teman-teman harus mikirin digital asset kalian tuh seperti yang kalian yang tadi saya bilang, kayak storefront kalian gitu. Jadi identity kalian. Jadi ya kayak inilah, kalau jadi saya cantum ini ada orang ngelihat lukisan nih. Jadi kalian kalau orang ngelihat sosial media tuh ngelihat nih, ini artinya apa sih, ini brand ini apa gitu. Jadi apalagi masa PPKM gini, jadi aset toko kalian tuh sosial media kalian, dari Tokopedia, Marketplace, GoFood, Gojek, Instagram, you name it lah, apa aja pokoknya ya digital asset itu, storefront kalian tuh semuanya branding harus diterapin. Jadi udah nggak terlalu, masih zaman tapi dengan dunia kayak gini ya, misalkan orang jarang ke toko, interior segala macam nggak terlalu kelihatan. Jadi sosial media paling penting, soalnya interior bagus pun tetap butuh sosial media gitu. Jadi itu harus perhatikan banget lah branding. Jadi jangan pelit lah untuk bikin logo, untuk branding dengan agensi desain, atau kalau kalian punya skill desain sendiri. Jadi tolong saya, kalau pesan saya jangan lupa lah sama branding, apalagi soal orang-orang konvensional. Saya juga sebenarnya konsultan bisnis F&B dan hospitality, baik banget, apalagi ibu-ibu gitu, ngapain sih bikin logo mahal-mahal, ngapain, bikin aja sendiri, bikin aja tulis namanya apa gitu, pakai Microsoft Word lah atau pakai Paint. Ya kadang-kadang bingung juga gitu, sedangkan branding sekarang penting banget. Dan yang terakhir tuh, digital asset tuh nggak pernah mati, jadi kan record kalian terus ada ya. Jadi ya kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya lah, karena kalau ada review jelek nggak bakal pernah hilang, ada review bagus juga nggak pernah hilang. Jadi gimana caranya kalian memaintain itu gitu. Ini juga ini penampilan, ini sebenarnya penampilan dulu ya, penampilan tahun 2019 sih sebenarnya. Ini dulu kita masih ada 2 cabang, sekarang udah jalan ke cabang ke-7. Ini ya, jadi kayak misalkan tone warna segala macam dari foto yang bagus diserasiin lah gitu, diterapin semua semua details, telepon kemana. Kalau sekarang saya cantumin Linktree, jadi pasti klik Linktree, semua outlet udah keluar 7, mau WhatsApp, mau segala macam, website segala macam udah ada gitu. Jadi ini penting banget gitu, sosial media tuh gitu. Jadi maximize it lah, maksimalin itu, bikin ini berkilau, dan dari sini kelihatan ini tuh kalian tuh siapa, dari presence dari penampilan sosial media itu kalian tuh siapa, target market kalian tuh siapa sebenarnya kelihatan ya. Kalau orang-orang apalagi kayak misalkan saya atau beberapa orang desain, saya kan di basicnya sebenarnya desain, kelihatan nih orang tuh marketnya mau kemana sih. Kayak saya juga pernah bikin pisang goreng ya, saya agak-agak ibaratnya kebawahin lah, kayak pakai bahasa Indonesia, agak-agak nyeleneh pakai slang-slang social class C gitu. Jadi namanya juga saya kasih dulu namanya pisang gesrek, pisang gila gitu kan, lebih masuk gitu. Jadi ya harus pinter-pinter gimana caranya dari namingnya itu penting banget gitu. Jangan kalian mau bikin gorengan, bakwan segala macam, tapi namanya keren banget nih, namanya eksklusif banget, ibaratnya Perancis banana gitu, kayak wah keren banget nih, orang-orang mungkin udah takut duluan belinya gitu. Jadi gitu. Soalnya saya lihat juga behavior orang-orang udah takut ya. Kalau saya lihat misalkan orang masuk ini lagi di pikiran saya, misalnya Union Jakarta, Union Group gitu. Sebenarnya harga kopinya sama harga kopi di coffee shop lain tuh sama, 30.000, 35.000, 40.000, tapi kadang-kadang orang-orang kelas C itu udah takut masuknya soalnya brandingnya kuat banget gitu. Tapi itu yang mereka cari. Yang mereka cari adalah gimana caranya yang masuk tuh orang-orang
social class A, B. Jadi dari orang lah tuh brandingnya dari luar toko juga yang masuk pakaiannya rapi-rapi segala macam. Padahal harga makanannya sih sama aja, tapi banyak teman saya misalkan udah takut masuk situ, ini harganya mahal. Dalam hati saya yang saya udah pernah masuk sebenarnya sama aja, tapi ini the power of branding, interior mereka bagus segala macam, marketingnya bagus, mereka takut duluan untuk masuk gitu. Jadi yang terakhir yang saya rangkumin adalah ya untuk pemasaran F&B sebenarnya buy mode penting, konvensional masih ada seperti upselling dari edukasi customer karyawan kalian gitu, untuk upselling misalkan tawarin beli ini, beli yang tadi saya bilang, tawarin lagi beli satu pizza, beli juga dong minumannya dapat diskon gitu. Tapi sekarang yang paling penting ada digital, jadi yang kalian perlu cuma ada di satu tempat, yaitu your device. Jadi your device itu adalah entah laptop kalian, handphone kalian, MacBook kalian, iMac kalian, jadi handphone kalian, iPad kalian. Jadi sebenarnya semuanya dari pemasaran sampai manajemen perusahaan kalian itu cuma perlu di satu device, handphone. Saya pakai handphone aja bisa ngejalanin dari semua marketing, finance, purchasing, sebenarnya bisa semua dari handphone. Jadi pesan saya sih kalau dari rangkuman ini, tolong peduli dengan teknologi gitu. Karena teknologi akan terus berkembang. Kalau yang sekarang aja kalian nggak bisa adaptasi, gimana yang lainnya? Gitu sih paling teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh ya.